Jadi ini dimulai proyek ini dari tahap 1 itu dimulai dari tahun berapa Pak? Kira-kira? 2018 mungkin Pak Ahok. Oh 2018 Pak ya? Namanya Pak Ahok, terus kan karena bermasalah ada sengketa gitu Pak ya? sengketa luasan lahan yang dimenangkan oleh Industri Desa Mahendra, akhirnya ditunda kan? Enggak, sekarang dia ngambil jalur yang jadi harusnya dia lurus, jadi belok lewat Jiwasraya. Oh. Saya akan turun di halte Bidara Cina. Sangat disayangkan teman-teman, ada orang buang sampah di dalam bus teman-teman kayak botol gini. Orang Jakarta itu termasuk atau semua orang Indonesia masih kurang disiplin kebersihannya ya. Oke, jadi kalau nggak ada orang lain yang bereskan, jadi kita aja teman-teman ya. Jadi ini sekalian saya kampanye untuk kebersihan teman-teman. Nah inilah untuk sodetannya ya. Oke, saya hampir lupa untuk merekamnya. Nah ini. Oke. Nah ini banyak kayak kanal gitu teman-teman. Nah itu ya, masih dipisah-pisah, nantinya akan dipasang teman-temannya, akan disusun. Oke. Nah di sini juga ada penjelasannya teman-teman ya. Oke, nah inilah halte Bidara Cina. Nah, saya akan meninjau ya. Oke. Nah, saya akan membuang sampah yang saya dapat dari bus ya. Sangat disayangkan teman-teman, sekali lagi orang masih kurang ketertiban untuk buang sampah ya. Padahal di tiap halte itu ada tempat sampah ya teman-teman. Jadi apa sulitnya untuk kita membuang sampah pada tempatnya? Jadi saya malas teman-temannya untuk menegur orang tadi membuang sampah atau menjatuhkan botolnya di bus ya. Mendingan kita diam dan kita langsung memberikan kayak apa gitu ya teman-teman, contoh ya. Oke, kita langsung keluar dari gate. Kalau saya nggak suka debat-debat gitu ya teman-teman ya. Seharusnya saya bisa negur langsung ya di dalam bus ya. Tapi saya tidak suka berdebat, jadi saya mending diam aja dan langsung buang sampahnya dan mencontohkan langsung buang di tempat sampah ya. Nah padahal di depan sana ada tempat sampah teman-teman ya. Jadi apa sulitnya jika kita buang sampah di halte? Oke. Nah jadi ini adalah jalan Otista Raya ya. Oto Iskandar Dinata. Nah ini halte Bidara Cina. Jadi ini terletak di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara ya. Nah kalian lihat itu ada kayak spanduk gitu teman-teman. Mohon maaf perjalanan Anda terganggu. Sedang ada pengerjaan pembangunan sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur ya. Nah, kalian lihat untuk bangunan sini sangat bagus ya. Jadi itu adalah kawasan Kuningan ya, gedung-gedung itu. Nah, kita melihat dari bangunan Gama Tower di sebelah sini. Dan ada juga Trinity Tower ya di sampingnya. Oke, mari kita jalan. Dulunya gedung itu adalah gedung tertinggi di Jakarta ya. Oke, ini ada bangunan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan ya, Jalan Otista Raya. Nah, Jenderal
Perbendaharaan. Perbendaharaan ya, oke. Kita langsung jalan. Nah, langsung saja kita akan menuju ke lokasi proyek dari sodetan itu ya. Nah, tidak jauh dari sini teman-teman. Oke. Oke, sini untuk suasananya bagus, ada pemandangan gedung ya. Jadi kalian bisa foto-foto ya agak munduran dikit. Nah, foto kalian maka bagus ya teman-teman. Nah, ini. Coba kalau nggak ada penghalang gini ya, atau dibuat kayak kaca jernih, atau itu ya teman-teman, untuk bangunan itunya tidak lebih tinggi dari JP ini, maka akan lebih cantik ya. Oke, jadi di sanalah Kampung Melayu ya. Maksud saya terminal Kampung Melayu. Nah, sini banyak kabel-kabel ya teman-teman. Tadi saya hampir lupa untuk memvideokan ya waktu di dalam bus. Oke, kita langsung memutar teman-teman ke arah sana ya. Nah, tadi saya dari sini, halte Bidara Cina. Berada di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Oke, kita langsung saja ke sana, bengkel. Inilah keunikan dari Jakarta lah ya. Macam-macam kita bisa lihat. Oh, ada kendaraan tentara. Nah, inilah orang-orang pintar sini teman-temannya untuk apa kuliahnya? Politeknik, statistika atau STIK. Jadi di sebelah masjid itulah teman-teman untuk proyek sodetannya. Berawal dari permintaan Jokowi membuat sodetan Ciliwung dikabulkan SBY. Presiden SBY berjanji, pemerintah pusat akan segera melakukan pembuatan sodetan dari Ciliwung ke arah Kanal Banjir Timur. Tahun ini juga, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, Jokowi, meminta kepada pemerintah pusat untuk segera melakukan beberapa langkah jangka pendek, menengah dan jangka panjang, untuk mengatasi banjir. Dalam tinjauannya ke posko penampungan banjir di Gor Otista, Jakarta Timur, Minggu 20/1, Jokowi yang juga melakukan rapat koordinasi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY, dan beberapa menteri, BNPB, serta anggota Komisi VDP RI, meminta untuk segera membuat sodetan di Kali Ciliwung di Bidara Cina, yang dialirkan ke Kanal Banjir Timur KBT, sebagai salah satu langkah untuk antisipasi banjir jangka panjang. Kami mengusulkan untuk membuat sodetan dari Bidara Cina ke KBT, karena ini akan membantu sekali untuk mengurangi banjir. Jadi, saya mohon untuk segera dikerjakan, ujar Jokowi dalam presentasinya di hadapan SBY di posko pengungsian Jakarta Timur. Selain itu, ia juga menyampaikan supaya pembangunan Waduk Ciawi dan Waduk di Cimanggis yang bertahun-tahun belum dilakukan, agar segera dikerjakan. Dikatakannya, saat bertemu dengan Wakil Presiden Wapres Budiono beberapa waktu lalu, pihaknya sudah membicarakan hal tersebut. Dan pemerintah pusat melalui Wapres sudah mengatakan bahwa ada 630 hektar lahan yang bisa digunakan. Hal lainnya yang ingin segera Jokowi selesaikan dengan cepat oleh pemerintah pusat, berkenaan dengan antisipasi banjir di ibu kota, adalah pembangunan sistem pompa di Jakarta Utara, yaitu di kawasan Ancol, Marina, Kamal Muara dan Pluit Barat. Kali-kali kecil pun yang ada di seluruh Jakarta, dikatakannya akan dilakukan pengerukan secara besar-besaran yang melibatkan TNI dan berbagai pihak. Kami sudah siapkan anggarannya, seperti untuk pembangunan sumur resapan sebanyak 10.000 buah sedalam 4 hingga 200 meter.
karena ini akan bisa mengurangi luapan air dan dapat memperbaiki kualitas air tanah, ujar Jokowi. Ia juga meminta supaya rencana terobosan pembangunan terowongan multifungsi, Deep Tunnel, yang sudah memiliki kajian dan perencanaan, pun agar bisa segera dikerjakan. Pembangunan terowongan multifungsi agar bisa segera dikerjakan, karena ini suatu rencana terobosan. Mengenai jalurnya, sudah kami katakan kepada Kementerian PU, yaitu dari MT Haryono ke Pluit, ungkapnya. Sementara itu, setelah melakukan rapat koordinasi tersebut, Presiden SBY pun menyimpulkan bahwa pemerintah pusat akan segera melakukan pembuatan sodetan dari Ciliwung ke arah KBT. Tahun ini juga, menurutnya, banjir yang ada di Jakarta saat ini lebih banyak di Kanal Banjir Barat (KBB). Sedangkan KBT relatif tidak terisi. Ini tidak menguntungkan, manakala beban ini dibagi dua, yaitu ke KBB dan KBT. Dampaknya tidak akan seperti ini, ujar Presiden SBY dalam keterangan persnya. Usai melakukan rapat koordinasi di Gor Otista, Jakarta Timur, dikatakan SBY, saat ini telah dilakukan studi mengenai berapa anggaran untuk membangun sodetan tersebut. Menurutnya, hal ini merupakan prioritas pertama yang harus selesai pada pertengahan 2014. Dengan dana sekitar 500 miliar rupiah, pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan Menke dan Menteri PU untuk memastikan anggaran tersedia dan bisa dimulai segera. Jika ini direncanakan dengan baik, maka pertengahan tahun 2014 sodetan ini bisa diselesaikan, ujar SBY. Selain itu, SBY mengatakan bahwa pemerintah pusat juga akan menertibkan aliran Ciliwung, yang memerlukan kerjasama dari semua pihak karena menyangkut isu sosial dan lingkungan. Tetapi meskipun demikian, kami ingin selamatkan rakyat, kita harus atasi dengan baik dan perlu dukungan dari semua pihak, katanya. Sementara untuk tugas DKI sendiri, dituturkan SBY bahwa Pemprov DKI akan melakukan tugas untuk menyediakan lahan dan melakukan pendekatan kepada masyarakat. Dikatakannya, yang paling penting masyarakat tidak rugi dan mempunyai tempat yang aman. Anggaran untuk penertiban Ciliwung ini sendiri mencapai 1,2 triliun rupiah untuk 2 tahun. Bagi dua proyek utama yang akan dilakukan, penataan terusan Ciliwung KBT akan dilakukan oleh pemerintah pusat, sedangkan penataan Kali Ciliwung dilakukan bersama antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta. Sebagai upaya mengurangi kerentanan terhadap banjir di DKI Jakarta yang salah satunya disebabkan oleh luapan air Sungai Ciliwung. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melanjutkan pembangunan terowongan atau sodetan dari Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT). Pada tahun 2021, proyek sodetan Ciliwung dilanjutkan sepanjang 549 meter, sehingga total panjang sodetan nantinya 1,26 km. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan sodetan ini akan mengurangi debit banjir Sungai Ciliwung dengan mengalirkan air sebesar 60 meter kubik detik ke Kanal Banjir Timur. Saat Sungai Ciliwung sudah tidak lagi mampu menampung debit air pada perkiraan debit banjir ulang 25 tahunan sebesar 508 meter kubik detik. Sehingga insya Allah akan mengurangi risiko banjir pada beberapa kawasan di hilir Sungai Ciliwung. Misalnya Kampung Melayu dan Manggarai, kata Menteri PUPR saat meninjau lokasi pembangunan sodetan Sungai Ciliwung bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri ATR BPN Sofyan Jalil, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Rabu tanggal 4 Agustus tahun 2021.
Menurut Menteri Basuki, pembangunan lanjutan Sodetan Ciliwung mengalami perubahan trase sehingga mengurangi panjang terowongan 113 meter dari panjang semula 662 meter menjadi 549 meter saja. Saat ini pekerjaan sodetan akan segera dimulai dan menyisakan pembebasan 6 bidang tanah seluas 10.494 meter persegi yang akan dieksekusi oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat. Kalau pembebasan lahan sudah selesai, maka berdasarkan pengalaman sebelumnya, konstruksinya bisa selesai lebih cepat, kata Menteri Basuki. Pada tahun 2015, pembangunan sodetan Sungai Ciliwung telah tuntas sepanjang 550 meter. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2015 sampai tahun 2017 dengan pembangunan permanen outlet dan dinding penahan tanah Kali Cipinang. Pada tahun 2021, Kementerian PUPR melanjutkan pekerjaan sodetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur sepanjang 714 meter yang terdiri dari zona A berupa bangunan permanen inlet open channel 165 meter dan normalisasi Sungai Ciliwung. Zona B berupa terowongan ganda sodetan dari inlet ke Arifin Shaft 549 meter. Dan zona D normalisasi Kali Cipinang dan KBT. Pembangunan sodetan Sungai Ciliwung dilaksanakan oleh kontraktor PT Wijaya Karya PT Jaya Konstruksi, KSO dan konsultan supervisi PT Virama Supra TAA, KSO dengan masa pelaksanaan Agustus tahun 2021 Agustus tahun 2023. Alokasi anggaran untuk konstruksi sodetan terowongan, dan galian alur untuk menambah kapasitas tampung Sungai Cipinang sebesar Rp683,9 miliar. Proyek sodetan Sungai Ciliwung merupakan bagian dari rencana induk sistem pengendalian banjir, flood control Ibu Kota Jakarta dari hulu hingga hilir. Di bagian hulu, Kementerian PUPR tengah menyelesaikan pembangunan 2 bendungan kering, dry dam, di Kabupaten Bogor yakni Bendungan Ciawi dengan kapasitas tampung 6,05 juta M3 dan Bendungan Sukamahi berkapasitas tampung 1,68 juta M3. Progres kedua bendungan ini sudah di atas 75% dan ditargetkan selesai November tahun 2021. Selanjutnya di bagian tengah dikerjakan normalisasi Sungai Ciliwung sejak tahun 2013 hingga 2017 sepanjang 16,2 km dari total 33,7 km. Mulai tahun 2021 dilanjutkan pekerjaan normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 1,2 km dan pengadaan tanah. Kemudian pembangunan stasiun pompa Ancol Sentiong kapasitas 50 meter kubik detik dilaksanakan tahun-tahun 2020 sampai tahun 2022 dengan biaya Rp437,6 miliar serta pembangunan sodetan Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur sepanjang 1,26 km yang sudah kontrak sejak tanggal 30 Juli tahun 2021. Kemudian upaya mengurangi risiko banjir wilayah Jakarta bagian hilir juga dibangun tanggul pantai untuk pantai dan muara sungai yang kritis sepanjang 46,2 km. Tanggul yang telah dikerjakan sepanjang 13 km dan rencananya akan dikerjakan sepanjang 33,2 km yang terbagi menjadi 2 yakni Kementerian PUPR 10,8 km dan Pemprov DKI Jakarta 22,4 km. Kementerian PUPR tengah menyelesaikan pembangunan 2 bendungan kering, dry dam, di Kabupaten Bogor yakni Bendungan Ciawi dengan kapasitas tampung 6,05 juta M3 dan Bendungan Sukamahi berkapasitas tampung 1,68 juta M3. Progres kedua bendungan ini sudah di atas 75% dan ditargetkan selesai November tahun 2021.
Selanjutnya di bagian tengah dikerjakan normalisasi Sungai Ciliwung sejak tahun 2013 hingga 2017 sepanjang 16,2 km dari total 33,7 km. Mulai tahun 2021 dilanjutkan pekerjaan normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 1,2 km dan pengadaan tanah. Kemudian pembangunan stasiun pompa Ancol Sentiong kapasitas 50 meter kubik detik dilaksanakan tahun-tahun 2020 sampai tahun 2022 dengan biaya Rp. 437,6 miliar serta pembangunan sodetan Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur sepanjang 1,26 km yang sudah kontrak sejak tanggal 30 Juli tahun 2021. Kemudian upaya mengurangi risiko banjir wilayah Jakarta bagian hilir juga dibangun tanggul pantai untuk pantai dan muara sungai yang kritis sepanjang 46,2 km. Tanggul yang telah dikerjakan sepanjang 13 km dan rencananya akan dikerjakan sepanjang 33,2 km yang terbagi menjadi dua yakni Kementerian PUPR 10,8 km dan Pemprov DKI Jakarta 22,4 km. Turut mendampingi Menteri Basuki, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarod Wityoko, staf ahli Menteri PUPR bidang teknologi, industri, dan lingkungan Endra S. Atmawijaja, Direktur Sungai dan Pantai Ditjen SDA Bob Arthur Lombogia, dan Kepala BBWS Ciliwung Cisadane Bambang Heri Mulyono, Direktur Utama PT Wijaya Karya Agung Budi Waskito dan Direktur PT Jaya Konstruksi Zali Yahya. Nah, depan dari toko bangunan, toko material. Oke, nanti saya akan mencari untuk plang bus stop ya, untuk naik ya, untuk ke sana. Tadi ada saya lihat untuk angkot kayak 02 tadi ya. Nanti saya akan turun di Bidara Cina teman-teman. Oke. Di halte Bidara Cina ya maksud saya. Oh siang Pak. Dari media mana Pak ya? Bukan media Pak, YouTube aja Pak. Hah? YouTube. YouTube. Ya YouTube. Saya jalan kaki aja Pak, enggak. Kalau saya menyorot itu mah percuma Pak, nah kan ditutup ya. Iya. Saya cuma ngasih tahu aja Pak gitu, ini ada proyek gitu bagus gitu untuk menangkal itu banjir gitu loh. Iya. Gitu Pak. Ini selesai nanti akan tahun 2023 Pak ya? 2022 mungkin akhir Desember. Oh Desember. Oh cepet juga Pak ya. Ini untuk mulai proyeknya mulai kapan Pak? Ini waktu yang ketiga ini tanggal 9. Tanggal 9 Desember. Bukan. Mei. Oh Mei. Oh jadi yang ini apa ya, tahap 3 Pak ya? Iya, ini tahap 3. Oh ke tahap 3 ya. Oh. Jadi ini dimulai proyek ini dari tahap 1 itu dimulai dari tahun berapa Pak? Kira-kira? 2018 mungkin Pak Ahok. Oh 2018 Pak ya? Namanya Pak Ahok, terus kan karena bermasalah ada sengketa gitu Pak ya? sengketa luasan lahan yang dimenangkan oleh Industri Rizal Mahendra, akhirnya ditunda kan. Enggak, sekarang dia ngambil jalur yang jadi harusnya dia lurus jadi belok lewat Jiwasraya. Oh gitu Pak ya? Oh jadi Bapak sini pengawasnya Pak ya? Iya, saya pengawas Pak. Mengawasi lokasi ini Pak. Oke lah Pak, terima kasih Pak ya. Makasih, Pak, Saya ya. langsung pulang Pak. Oke, makasih Pak, mari. Apa-apa, kalau saya hanya perlu bertanya aja. Oh gitu Pak. Saya sampai sini aja Pak, lagi nggak ada lagi untuk dibahas lagi Pak gitu. Tadi saya sudah bahas dari sana Pak, jalan kaki gitu. Udah Pak, makasih Pak ya. Oke, saya akan tutup di sini teman-teman. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Bye. Sampai jumpa. Saya akan naik angkot ya di situ.